wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan bab ma jaa'a annal huluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab yang datang dalam pembahasan kitab tauhid bahwa hulu terhadap kuburan-kuburan orang saleh itu menjadikan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Hulu terhadap kuburan orang saleh itu menjadikan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya dalam kitab tauhid. Setelah kita sebutkan pembahasan tentang bab ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka kita masuk hadis yang pertama. Al-hadis rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Imam Malik, rawa Malikun, telah meriwayatkan Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri, janganlah engkau jadikan kuburanku ini wasanan yu'badu, sebagai berhala yang disembah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah sangat murka ala qaumin, kepada suatu kaum,
Istadda ghadabullah, Allah sangat murka ala qaumin, kepada suatu kaum yang ittakhadu qubura, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan anbiyaihim, para nabi-nabi mereka, masajid, sebagai masjid. Allah sangat murka kepada kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Al-Hadis. Hadis ini hadis yang mursal, hadis mursal yang dikeluarkan oleh Imam Malik secara mursal. Siapa itu Imam Malik? Ya. Rawa Malikun, telah meriwayatkan Imam Malik. Siapa Imam Malik? Kalau Imam Bukhari sudah kenal. Kebanyakan kita lebih banyak mengenal Bukhari wa Muslim. Padahal di sana ada imam yang ini lebih dahulu daripada Imam Bukhari dan Muslim. Siapa imam tersebut? Dialah Imam Malik ibni Anas. Jadi yang dimaksud Malik di sini, rawa Malik di sini, Malik ibni Anas. Malik ibni Anas ini salah satu ulama yang ada di Madinah. Sering dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik dialah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Ya. Imamnya, ulamanya yang ada di Madinah. Bahkan dikatakan oleh Abdurrahman Al-Mahdi, beliau mengatakan, a'immatun nas fi zamanihim arba'atun. Imam pada zaman itu ada 4. Kata Abdurrahman, yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, tinggalnya di Kufah. Wa Malikun bil Hijaz, dan Imam Malik yang ada di Hijaz. Hijaz yakni Mekah, Madinah. Wal Auza'i di Syam, Imam Auza'i di Syam, Palestina dan sekitarnya. Wa Hammad bin Zaid bil Basrah, Hammad ini yang ada di Basrah. Jadi imam yang besar juga Imam Malik. Bahkan imam yang dikenal pada zaman itu 4. Kalau zaman sekarang kita banyak mengenal imam 4. Tapi yang dimaksud Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Wal-Imam Ahmad. Tapi pada zaman dulu yang dikenal imam dalam ilmu tadi, di antaranya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sampai-sampai Imam Bukhari berkata, Asahul asanid Malik An-Nafi'. Sanad-sanad hadis yang paling sahih. Sanad itu urutan hadis. Yang paling sahih, kata Imam Bukhari, itu adalah sanadnya Imam Malik, yang datang dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya. Karena kita tahu Imam Malik Imam Darul Hijrah, tinggal di Madinah, sehingga beliau paling banyak mendengarkan riwayat-riwayat yang datang dari tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Ya. Makanya Imam Bukhari, imam yang datang setelah Imam Malik, itu memberi rekomendasi. As-sahul asanid ialah Malik. Sanad hadis yang paling sahih ini sanad hadis yang datang dari Malik, dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Begitu. Imam Malik
wafat pada tahun 179. 179. Beliau wafat pada tahun 179. Dan Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Jadi berapa umurnya? 179 dikurangi 93. Berarti beliau kurang lebih berapa tahun? 90 tahun kurang lebih. Dan beliau barakallahu fikum menulis kitab yang diberi judul Al-Muwatta. Umar bin Abdul Aziz Khalifah itu menyuruh kepada para ulama menulis kitab hadis. Maka Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menulis kitab Muwatta. Dan pada saat itu banyak ulama menulis kitab-kitab hadis. Tapi Muwatta Imam Malik yang saat ini masih ada. Sehingga kata ulama ini menunjukkan barokahnya ilmunya Imam Malik. Barokahnya ilmunya Imam Malik. Kitab Muwatta sampai hari ini masih ada. Adapun Muwatta yang ditulis orang lain hilang. Tidak sampai di tangan kita. Ini menunjukkan kata ulama barokah ilmunya Imam Malik rahimahullah. Baik. Kita berkenalkan kitab Muwatta. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin di situ. Jadi tadi Imam Malik beliau lahir tahun 93, wafat 179. Itu Imam Malik. Dan termasuk imam yang masyhur. Bahkan Imam Syafi'i mengakui keilmuannya. Karena Imam Malik lebih dahulu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Idza ja'al hadis an Malik fashudda yadaik." Apabila datang hadis dari Imam Malik, maka bersiap-siap kedua tanganmu untuk menulis. Ya. Ini rekomendasi. Kalau Imam Malik membawa hadis, tulis. Shudda alaik yadaik. Wa idza jaa al-athar wa Malikun najm. Kalau datang asar itu ucapan sahabat. Imam Maliknya. Imam Malik itulah seperti bintangnya. Ya. Dia banyak membawakan hadis-hadis yang paling dekat sanadnya dengan Nabi dan membawakan ucapan sahabat asar sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam Malik. Adapun kitabnya namanya Muwatta. Muwatta. Kitabun masyhurun min ashahhil kutub. Kitab Muwatta adalah kitab yang masyhur, terkenal. Bahkan min ashahhil kutub. Termasuk kitab-kitab hadis yang paling sahih. Kenapa? Dikatakan kitab kumpulan hadis Nabi yang paling sahih li'annahu rahimahullah taharra fihi sihhatus sanad. Dikarenakan Imam Malik taharra, sangat perhatian, sangat serius, sangat hati-hati di dalam kesahihan sanad hadis yang dibawa. Wasanad ini yang pertama. Beliau sangat hati-hati. Kalau dia membawakan hadis yang dia ragu, dia diam. Tidak dibawakan. Hati-hati. Dan dia bawakan riwayat
yang paling sahih. Yang kedua, wa sanaduhu a'la min sanadil Bukhari. Perhatikan. Sanad hadis yang dibawakan oleh Imam Malik itu a'la, lebih tinggi. Lebih tinggi maknanya lebih dekat sanadnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sanadnya Imam Bukhari. Karena Imam Malik mengambil hadis dari tabi'in. Tadi kan? Tabi'in mengambil hadis dari sahabat. Sahabat mengambil dari Nabi. Urutannya lebih pendek. Ali. Sanadul Ali. Adapun Imam Bukhari datang sesudahnya. Berarti tingkatan sanadnya lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Bukhari. Ini sisi keistimewaan Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta. Wa liqarabihi wa liqurbihi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana sanadu a'la kana ila sahabati aqrab. Maka setiap kali sanad hadis itu lebih tinggi kepada sahabat aqrab, maka itu akan lebih dekat. Wa fihi ma'al ahadits athar 'anil sahabat. Jadi riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik karena itu sangat dekat kepada sahabat, maka itu akan lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa fihi ma'al ahadits atharu 'anil sahabat. Kitab Muwatta yang dibawakan hadis-hadis Nabi, di dalamnya bersamaan hadis-hadis Nabi juga asar para sahabat. Asar itu ucapan, perbuatan para sahabat. Wa fihi aidan, yang ketiga atau yang keempat, dalam kitab Muwatta juga kalamun wa bahthun lil Imam Malik nafsuhu. Dalam kitab Muwatta itu sendiri terdapat ucapannya Imam Malik. Berarti hadis dari Nabi sangatnya dekat dengan Nabi. Asar ucapan sahabat, penjelasan hadis Nabi. Yang ketiga, pendapatnya Imam Malik. Ucapan dan pembahasan Imam Malik. Begitu. Jadi kalau antum bisa melihat, di situ dilengkapi penjelasan Imam Malik. Wa qad syarahahu katsirun min ahli ilmi. Dan sungguh para ulama telah menjelaskan kitab Muwatta. Wa min awsa'i syuruhihi wa ahsanuha min ar-riwayati wa dirayah at-tamhid. Dan di antara penjelasan yang paling luas, paling lebar tentang hadis-hadis Muwatta, dan yang paling bagusnya dari sisi riwayat hadis, dan juga dirayah, isi hadis. Diterangkan sisi riwayatnya, perawinya, dan juga diterangkan tentang isi hadisnya, matannya. Kitab yang berjudul At-Tamhid. At-Tamhid lil Imam Abdul Bar. Kitab ini berjudul aslinya At-Tamhidu lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Ya. Ini ada beberapa jilid, 13 atau 14 jilid. Ya. Dan Imam Malik rahimahullah memiliki kitab Muwatta dan telah diterangkan isi hadis ini oleh para ulama. Di antara adalah At-Tamhid. Dan pemerintah Saudi, kita lihat melalui rajanya, memerintahkan kepada salah satu di antara orang yang bisa mentahqiq untuk meneliti lebih dalam tentang riwayat hadis-hadis Imam Malik. Dan syarahnya Imam Abdul Bar.
menjadi beberapa jilid, 11 atau 13 jilid. Iya, dirinci di situ dan diteliti. Dan itu cukup bagus. Kata Syekh, fihi ilmun katsirun. Di dalam kitab Tamhid terdapat ilmu yang sangat banyak. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm setelah beliau membaca kitab Tamhid, innahu kitabun la a'lamu fil kalami ala muwafaqatil hadits misluhu asla. Aku tidak mengetahui sebuah kitab catatan ilmu yang aku tidak mengetahui di dalamnya ucapan-ucapan tentang fikih dan hadis yang serupa dengan kitab Tamhid ini. Iya, saya belum pernah mendapatkan kitab sebagus ini, kata Imam Ibnu Hazm. Jika kata Syekh Utsaimin, fihi ilmun katsir, terdapat ilmu yang sangat banyak, diakui ulama dulu dan sekarang. Itulah kitab Muwatta dan itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Malik membawakan sebuah hadis. Iya. Hadis terkait dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Imam Malik imam kota Madinah. Dan beliau mengingatkan pada penduduk Madinah tentang kuburan Nabi. Di mana kuburan Nabi? Di Masjid Nabawi. Di tempat Imam Malik mengajarkan ilmu. Ya. Di kuburan yang ada di Masjid Nabawi, di tempat itu pula Imam Malik menyampaikan ilmu. Beliau membawakan riwayat ini sebagai tanda, sebagai peringatan bagi kita. Apa itu? Allahumma la taj'al qabri, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku watanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah. Kita rinci penjelasan hadis ini. Makna yang pertama kalimat Allahumma. Allahumma itu asluha ya Allah. Berarti kalau diterjemah Allahumma mengandung arti ya Allah. Tapi di sini hudifat ya unida. Ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang. Kenapa? Li ajlil bada'ati bi ismillah. Karena di situ ada kalimat dimulai dengan kalimat Allah. Ya Allah. Sehingga ya-nya dibuang, Allah langsung. Dan wa'uwidu anha al-mim, dan diganti dengan huruf mim di bagian belakang. Ad-dalatu 'alal jam'i, yang menunjukkan makna mengumpulkan. Sehingga berubah menjadi Allahumma. Ya. Lalu apa makna faidahnya? Faka'anna da'i jama'a qalbuhu 'ala Allah. Seolah-olah orang yang sedang memanggil Allah itu mengumpulkan hatinya dengan Allah. Iya. Sehingga ketika dia menyebut Allahumma, itu dia memanggil dengan sepenuh hati. Iya. Walaupun mengandung arti kalimat tersebut ya Allah, tapi akan lebih dalam maknanya kalau dirubah menjadi Allahumma, ya Allah. Fakadatil mimu fil akhir li ajlil bada'ah bi ismillah. Huruf mim di belakang Allahu mim. Allahumma itu karena adanya permulaan di awal kalimat Allah. Ya Allah. Ya-nya dibuang, diganti mim di belakang. Allahumma. Iya. Itu adalah doa. Dan ini menunjukkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kabulkan doanya.
Allah kabulkan doa Nabi. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, fa'ajaba Rabbul Alamin da'ahu wa ahatahu bisalasatil judrani. Allah kabulkan permintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahatahu, dan dikelilingi kuburannya Nabi dengan 3 tembok. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wa simyan wasiyan. Jadi dikabulkan oleh Allah karena dijaga oleh Allah kuburannya, tidak dijadikan berhala. Ya. Lalu beliau berdoa. Apa doa Nabi? La taj'al. La taj'al artinya janganlah engkau jadikan. La di sini mengandung makna lid doa. Ya Allah, janganlah. Li'annaha qalabun minallah. Meminta kepada Allah. Wa taj'al, dan engkau jadikan, artinya tusayyiru, kamu robah kuburan menjadi berhala. Wal maf'ulul awwal laha qabri wasani wasanan. Maf'ul yang pertama yakni qabri. La taj'al qabri, itu maf'ul awal. Wasanan maf'ul yang kedua. Ya. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai wasanan, berhala. Wasanan artinya berhala. Apa yang dimaksud berhala? Yakni sebagai tempat untuk meminta syafaat, meminta kesembuhan, meminta barokah, ya, dan yang selainnya. Ya. Maka perhatikanlah pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai ada orang melakukan meminta syafaat, meminta barokah, bertabaruk kepada kuburan Nabi, maka ini termasuk bagian beribadah dan ini telah menjadikan kuburannya sebagai berhala. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat para sahabat yang memahami bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan bahwa Umar bin Khattab ketika melihat ada sebuah pohon, yakni pohon yang digunakan untuk Bai'atul Aqabah, ya, ketika Sulhul Hudaybiyah, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat sebagian orang pergi sholat di bawahnya, ya, sebagian orang lari ingin sholat di bawah pohon yang dulu digunakan untuk berbaiat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah? Ya, maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Ya. Kenapa ditebang? Bukankah itu pohon yang bersejarah, tempat yang bernilai sejarah? Ternyata Umar bin Khattab paham bahwa itu bisa menimbulkan fitnah. Ya. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Akan diagungkan sebagaimana manusia mengagungkan masjid-masjid Allah. Ya. Padahal itu cuma sebuah pohon. Ya, walaupun dalam Al-Quran disebutkan tahta syajarah, di bawah pohon itu. Tapi bukan berarti maknanya kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk sholat, meminta barokah dan yang sejenisnya. Dan ini termasuk fikihnya para sahabat. Berhati-hati dari segala sebab yang bisa menimbulkan fitnah, kesyirikan dan yang sejenisnya. Maka Rasulullah SAW berdoa, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Apa yang dimaksud yu'badu? Sifatun liwasanin wa hiya sifatun kasyifatun. Yu'badu artinya adalah sifat bagi berhala. Artinya apa?
berhala kuburan yang dijadikan sebagai berhala yang disembah. Wahya sifatun kasyifah, dan itu merupakan sifat yang menjelaskan. Li'annal wasana huwa alladhi yu'badu min dunillah. Dikarenakan yang namanya berhala adalah sesuatu yang disembah dari selain Allah. Bisa wujudnya kuburan atau yang lainnya. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah, jangan sampai kuburannya dijadikan berhala yang disembah. Ya. Wa inna masa'ala Nabi, kenapa Nabi meminta demikian? Li'anna man kana qablana ja'alu kubur anbiya'ihim masajid. Dikarenakan man kana qablana, umat-umat sebelum kita, Yahudi, Nasoro, kaumnya Nabi Nuh, ja'alu, mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masajid. Wa abadu salihihim, mereka pun beribadah kepada orang-orang soleh di tengah mereka. Ya. Maka fasa'ala nabiyyu, maka Nabi pun memohon sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Rabbahu alla yaj'ala qabrahu wasanan yu'badu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, jangan sampai kuburannya itu dijadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Li'anna da'atuhu kulluha bitauhid, li'anna da'watahu kulluha bitauhid wa muharabati syirki. Dikarenakan dakwah seruan Nabi kepada umat sallallahu alaihi wasallam ini adalah semuanya kepada tauhid, ikhlas, ibadah murni kepada Allah, wa muharabati syirki, dan memerangi kesyirikan. Dan memerangi kesyirikan, sehingga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah hari ini juga, siapa yang membawa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah dia berani menerangkan dan memerangi daripada kesyirikan itu sendiri. Karena ada sebagian orang mengaku sebagai dai ilallah, penyeru Islam, tetapi kadang dia malah justru amat sangat benci kalau ada orang membicarakan bahayanya kesyirikan kepada Allah. Maka bisa jadi orang tersebut berdakwahnya bukan untuk Allah dan tidak di atas jalannya Allah. Kenapa? Karena dakwahnya Nabi SAW itu justru memerangi kesyirikan. Justru memerangi kesyirikan, karena ini merupakan dakwah para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dari setiap para dai-dai yang ternyata mereka tidak menyerukan tauhid dan tidak berusaha memerangi kesyirikan, kebid'ahan. Kenapa? Karena itu bukan berarti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa, beliau mengingatkan, istadda ghadabullah. Istadda ghadabullah, azuma ghadabullah. Sangat besar murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat murka kepada siapa? Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Di sini kalimat istadda ghadabullah menunjukkan haramnya tahrimul bina alal kubur. Menunjukkan faidah haramnya membikin bangunan di atas kuburan, dan haramnya sholat di atas kuburan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat murka
Berarti ini termasuk kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala amat sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Sekarang kita bahas makna ghadabullah, murkanya Allah. Allah sangat murka. Ghadab. Di sini ada sifat yang dimiliki oleh Allah, sifatun hakikiyatun sabitatun lillah. Ghadab yang kita sering terjemah dengan murka adalah sifat yang hakikiyah, yang nyata, yang ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang harus selalu diyakini, mengimani dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Ini prinsip Ahlus Sunnah, tanpa merubah, tanpa menolak, tanpa mentakwil, ya, tapi mengimani sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip kaidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Ketika mendengar sifat-sifat Allah, entah sifat perbuatan Allah atau sifat zatiyahnya Allah, itu langsung pikirannya menolak. Seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka spontan orang yang di hatinya ada kebengkokan mendengar Allah punya tangan, maka spontan kadang dia menolak. Padahal yang mengkhabarkan Allah Azza wa Jalla, dan Allah lebih tahu tentang sifat dirinya, kenapa ditolak? Sehingga Mu'tazilah, atau lebih tepat dikatakan orang yang rasionalisme, hanya mengedepankan akal, itu merubah yadun menjadi kudratun, kekuatan. Ya. Termasuk dalam hal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis. Contohnya ini, murka. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengimani Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, la tumathilu ghadabal makhlukin. Jangan Anda samakan murkanya Allah dengan murkanya makhluk. La fil haqiqah wala fil athar. Baik di dalam kenyataan marah, manusia juga bisa marah. Akibat marah menimbulkan kerusakan, itu manusia. Walau fil athar, dan jangan disamakan pengaruh dari marah. Allah marah, tapi akibat yang dimiliki oleh Allah dari sifat marah itu terpuji dan baik. Beda dengan orang. Wa qala ahli ta'wil, sebagian ahli penolak sifat-sifat Allah, seperti kelompok Asy'ariyah. Jadi maksud ahli ta'wil di sini contohnya ialah Asy'ariyah. Kelompok yang bernama Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kelompok yang menolak sifat murka yang dimiliki oleh Allah. Ghadabullah indahum, murka Allah menurut sisi orang Asy'ari, huwal intiqam, yaitu membalas. Mimman atahu, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Walam yakul wa ba'duhum yaqul, sebagian lagi dari kelompok Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka mengartikan ghadabullah dengan iradatul intiqam, keinginan Allah untuk membalas mimman asahu, kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Ini namanya tahriful kalam.
an mawadhi'ihi. Inilah yang dimaksud dengan tahrif. Apa itu tahrif? Merubah-rubah ucapan Allah dari tempatnya. Kalau Allah mengabarkan Allah murka seperti dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah seperti dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi. Lihat, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghadab. Apa itu ghadab? Murka. Apakah kita akan tolak? Allah bukan marah di situ maknanya. Lalu apa? Ingin membalas saja. Iradatul intiqam, ingin membalas, bukan maknanya marah, tapi ingin membalas saja. Ini adalah tahrif, merubah-rubah ayat Al-Quran yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Iya. Kenapa mereka menolak? Karena tidak cocok dengan otak mereka. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul intaqamallah. Kita bantah ucapan Asy'ariyah. Ternyata Allah Ta'ala dalam Al-Quran ketika menyebutkan kalimat wa ghadiba alaihi, Allah murka, itu bukan mengatakan intaqama alaihi, ingin membalas, tapi dengan kalimat ghadib, marah, bukan ingin membalas. Berarti namanya takwil. Wa innama qala istadda ghadabullah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan istadda ghadabullah, Allah sangat marah. Nabi tidak mengatakan istadda iradatul intiqam, Allah amat sangat ingin membalas. Beda maknanya. Kalau ingin membalas berarti maknanya Allah tidak marah. Iya. Perhatikan di sini, mentakwil ayat bukan pada tempatnya. Wa huwa yu'raf kaifa yu'abbir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih ngerti mengungkapkan bahasa yang diinginkan oleh Allah. Wa ya'riful farqu bainal ghadabullah wa bainal intiqam, dan Nabi itu ngerti perbedaan antara marah dan ingin membalas dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ansahul khalqi wa a'lamul khalqi bi rabbih, dan Allah Ta'ala zat yang paling penyayang kepada hambanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.